Halo semuanya, Bapak Ibu guru, suster, dan teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang. Ya, bagi yang menonton. Di video part 4 dari proyek 5 kali ini bersama saya, Josia Immanuel dari kelas 7B. Ada pelajaran IPA, Bahasa Indonesia, BK, dan Agama ya. Jadi di soal IPA kali ini, kita akan membahas tentang dampak pencemaran lingkungan akibat perpindahan penduduk. Nah, ini perpindahan penduduk ini kan pasti sudah sering terjadi, bahkan sejak zaman dahulu. Dan ini pasti akan memberikan dampak bagi lingkungan sekitar. Jelaskan dampak pencemaran lingkungan baik air, tanah, udara, dan suara akibat aktivitas perpindahan penduduk tersebut. Bagaimana dampak pencemaran air pada aktivitas perpindahan penduduk? Perpindahan penduduk seringkali membuat air tercemar dikarenakan banyaknya pembuangan sampah sembarangan oleh masyarakat yang berpindah penduduk. Dampak jika air tercemar adalah penyakit buat masyarakat yang hidup di sekitar perairan. Selain itu, air yang tercemar dapat mengganggu ekosistem hewan ataupun tumbuhan, juga mengganggu kehidupan air seperti ikan ataupun udang. Nah, dalam hal ini bisa terjadi ya, karena ada banyak bakteri dari sampah yang dibuang, terutama sampah organik ataupun limbah-limbah sisa-sisa yang mengandung kimia. Dan kimianya bisa saja yang berbahaya. Dan ini sangat membahayakan sekali bagi kesehatan dan keselamatan semuanya. Ya, terutama untuk hewan-hewan kayak ikan atau udang. Kalau ikan, nanti kalau kena racun atau kimia itu pasti akan meninggal. Apalagi udang. Dan tumbuhan-tumbuhan yang hidup di air itu pasti akan rusak akibat pembuangan limbah atau sampah sembarangan ya. Karena yang jelas tumbuhan juga akan hidup di situ ya, di atas. Ya. Itu bisa terjadi karena kadar oksigen yang berkurang ya, penyebab kematian ikan-ikan dan udang-udang ini. Begitu. Lanjut. Bagaimana dampak pencemaran tanah pada aktivitas perpindahan penduduk? Perpindahan penduduk ini seringkali membuat tanah tercemar dikarenakan penimbunan bahan kimia dari semen. Secara logika, jika jalan pasti akan dilewati atau diinjak oleh mobil atau kendaraan lainnya. Dampaknya adalah menurunnya tanah sehingga suatu saat akan tenggelam. Selain itu, perubahan kimiawi tanah membuat metabolisme hewan menurun. Nah, hal ini sebenarnya bisa sering terjadi dikarenakan semen itu kita nggak tahu ya bahan kandungan yang pastinya itu gimana. Nah, yang jelas semen itu ada bahan kimia yang kadang-kadang berbahaya ya, yang bisa saja menyebabkan tanahnya itu jadi rusak ya, bukan rusak, tapi kualitas tanahnya buruk ya. Jadi ada perubahan kimiawi tanah, kan tanah jadi campur sama semen, itu akibatnya metabolisme hewan menurun ya. Dan yang berkaitan dengan menurunnya tanah sehingga suatu saat tenggelam itu bisa jadi. Kan jalan diinjek terus sama mobil. Kan jalan diinjek terus sama motor. Lalu diinjek lagi sama truk, bis, habis itu becak, lalu kuda, manusia juga pasti injek jalanan. Ya, begitu. Ya. Lanjut. Bagaimana dampak pencemaran udara pada aktivitas perpindahan penduduk? Perpindahan penduduk ini seringkali membuat udara tercemar dikarenakan banyaknya kendaraan yang memindahkan penduduk ke sana. Kendaraan yang menghasilkan asap mengandung gas karbon dioksida yang berbahaya. Akibatnya banyak penyakit pernapasan seperti ISPA, TBC, kanker paru-paru, dan lain-lain. Ini juga lebih ke kendaraan darat atau kendaraan lainnya lah ya, yang bisa menghasilkan gas karbon dioksida ya. Kayak mobil, motor, bis, truk, itu bisa saja karena ada knalpotnya. Knalpotnya ini yang menghasilkan gas karbon dioksida. Dan akibatnya itu ada banyak penyakit seperti ISPA, TBC, kanker paru-paru, dan masih banyak lagi.
Oke, bagaimana dampak pencemaran suara pada aktivitas perpindahan penduduk? Perpindahan penduduk ini seringkali membuat pencemaran suara, di mana ada banyak kendaraan lalu lalang membuat berisik suasana. Jika terus terjadi, maka akibatnya ada gangguan seperti hipertensi, gangguan tidur, kehilangan pendengaran, dan masih banyak lagi. Suara normal itu pada umumnya berkisar 10-80 desibel. Lebih dari itu akan sangat berbahaya. Ya, berkaitan dengan pencemaran suara, kenapa itu banyak kendaraan lalu lalang? Ya jelas lah ya, karena aktivitas yang cukup padat, ya banyak klakson ya, suka ada banyak klakson, titit titit, bunyi klaksonnya itu pasti kenceng banget ya. Apalagi jika di situasi yang macetnya parah banget. Dan pastinya kita akan emosi dan kita akan bunyikan itu klakson itu. Tapi disarankan jangan emosi juga ya. Hehehe. Oke, karena suara normal itu kan berkisar 10-80 desibel. Lebih dari itu akan berbahaya. Dan penyebabnya bukan hanya dari suara klakson mobil yang cukup banyak ya. Penyebabnya bisa saja dari luar ya, berkaitan dengan gangguan tidur ini. Di gangguan tidur ini kan kita nggak tahu diganggu sama suara apa ya. Misalkan suara apa namanya? Suara ondel-ondel ya. Ondel-ondel kadang-kadang suka lewat. Lalu tukang dangdut malam suka lewat. Dan suaranya kadang-kadang bisa sampai dalam. Dan itu sangat mengganggu. Bukan sangat mengganggu, cukup mengganggu ya. Bagi orang yang tidur. Ya, orang yang udah tidur. Tidur diganggu, wah, udah sulit tidur banget. Begitu. Tugas manusia sebagai citra Allah diambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Ya, ini yang tugas kita sebagai citra Allah sebenarnya sudah ada pada kitab Kejadian yang ditulis oleh Nabi Musa. Ditulis oleh Musa ya. Nah, ini adalah contoh kegiatannya ya dalam menjaga lingkungan. Bukan hanya berkaitan dengan itu ya, dengan mengurangi pencemaran, tapi merawatnya ya. Itu bonus sih. Jadi di rumah mami saya itu kan mami saya mampu banget bikin jamu. Habis itu setelah dimasak, ampasnya nggak langsung dibuang. Ada hal yang dilakukan, yaitu dikumpulkannya ampas, lalu ampasnya disimpan, dan terakhir pada pagi hari mami saya menaruhnya di tanaman sebagai penyubur tanaman. Nah, kalau saya kerjaannya yang ngeluarin tanaman itu, karena supaya dapat sinar matahari. Ya, karena tumbuhan juga hidup dari sinar matahari juga. Meskipun kadang-kadang ada yang harus ditaruh di dalam karena sudah malam. Atau ya karena kondisinya juga lagi di apartemen ya. Kecuali kalau di rumah-rumah yang ada tanaman yang masih bisa ditaruh di luar, nggak apa-apa ya. Tapi ini memang sesuai dengan kondisi dan situasi ya. Oke, lanjut. Jadi, saya membuat surat pribadi dan surat dinas atau surat resmi yang akan saya bacakan ya. Yang dibuat oleh Jakarta 13 Februari 2022, teman lama yang baik, Budi, di Jalan Penuntun Timur 9, Bogor Selatan. Salam sehat, apa kabar? Sudah cukup lama aku tak dengar kabar darimu, sekitar lebih dari 3 tahun. Kamu tahu sejak kamu meninggalkan sekolah ini, kami memang cukup rindu. Sekarang sudah ada kepala sekolah yang baru dan guru yang baru di gedung SD lama kamu belajar selama 3 tahun. Aku dan teman-teman lamaku yang lulus masih bersekolah di SMP terdekat SD aku dahulu, yaitu SMP Tarakanita 2. Ada banyak teman baru di sana. Aku ajak kamu untuk membantu menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya.
Selain itu, kamu harus mendaur ulang sampah. Seperti kertas bekas, kamu bisa pakai lagi buat menggambar. Kamu bisa kok minta bantuan ke mama kamu untuk mendaur ulang sampah organik yang bisa dijadikan ekoenzim atau takakura. Sudah, itu saja salam dari aku. Aku yakin kamu ingat teman-teman semua yang merindukanmu. Sudah, itu saja. Tetap jaga prokes ya. Salam hangat dari sahabatmu, Josia Emmanuel. Nah, ini yang berkaitan dengan surat pribadi sudah saya bacakan. Sekarang ini surat resminya. Ya, dari Yayasan Tarakanita, Sekolah Menengah Pertama Tarakanita 2 dengan alamat Jalan Taman Pluit Permai Barat 1, Pluit, Penjaringan Jakarta Utara dengan nomor telepon 021 669 0654 dengan Gmail SMP Tarakanita 2@gmail.com. Ya, ini dibuat 15 Februari 2022 dengan nomor 001 kesiswaan undangan SMP Tarakanita 2 garis miring 2 ulangi deh. Nomor 001 garis miring kesiswaan undangan garis miring SMP Tarakanita 2 garis miring 2 garis miring 2022. Dalam hal undangan seminar, yang terhormat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang bertepatan di Jalan Gatot Subroto 3, Jakarta Pusat. Dengan hormat, dalam rangka memberikan edukasi tentang kepedulian lingkungan hidup kepada siswa-siswi SMP Tarakanita 2, kami mengundang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia untuk hadir ke seminar yang bertema Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup pada hari dan tanggal Senin 21 Februari 2022 pada pukul 8.30 sampai dengan 10.30 dengan link Zoom ID 70981944489 dengan password 345908 bersama MC Ibu Sri Lestari SPD dan Pak Haji Aprilius Z SPD. Demikian surat undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Kepala Sekolah SMP Tarakanita 2, Jamal Asep SPD. Iya. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru, Suster, dan teman-teman semuanya yang sudah nonton di video part 4 kali ini. Silahkan lanjut ke video part 5. Karena nanti di part 5 ada video basket. Ya, bukan basket sih. Tapi cuma lempar bola. Hehehe. Ya udah, kurang lebih begitulah ya di video part 4 kali ini. Sampai jumpa.